Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur adalah tokoh yang tak lepas dari berbagai kisah besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Dia seorang ulama, politikus, dan intelektual yang tak kenal takut dengan visi luas tentang perdamaian dan keadilan. Salah satu langkah paling kontroversial dalam perjalanannya adalah kunjungan ke Israel pada tahun 1994. Ya, negara yang tidak diakui secara resmi oleh Indonesia dan yang pada saat itu masih terlibat dalam konflik sengit dengan Palestina. Dalam suasana internasional yang penuh ketegangan, langkah Gus Dur ini memicu perdebatan hebat. Bagaimana mungkin seorang pemimpin muslim, ketua Nahdlatul Ulama, bisa menginjakkan kaki di tanah yang dianggap musuh oleh banyak umat Islam? Apa yang mendorong Gus Dur melakukan ini? Apa yang terjadi selama kunjungannya? Mari kita ungkap lebih dalam tentang perjalanan penuh kontroversi ini dan temukan apa yang sebenarnya ada di balik keputusan tersebut. Yeah, no. I will never step down. I will be in the office. You see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. But how can you rule the country with a hostile parliament which has now censured you? Tahun 1994, Gus Dur berangkat ke Israel bukan dalam kapasitas resmi sebagai wakil pemerintahan Indonesia, melainkan sebagai individu yang peduli terhadap perdamaian dunia. Kunjungan ini terjadi dalam rangka konferensi internasional tentang dialog lintas agama, sebuah isu yang selalu menjadi perhatian besar baginya. Gus Dur percaya bahwa untuk menciptakan perdamaian sejati, dialog antar agama tidak bisa diabaikan. Baginya, semua agama, Islam, Yahudi, Kristen, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Dalam kunjungannya, Gus Dur bertemu dengan berbagai tokoh agama, mulai dari Rabi Yahudi hingga ulama Muslim setempat. Pertemuan-pertemuan ini bukan tanpa tujuan, melainkan bagian dari misi besar untuk mempertemukan para pemimpin lintas agama dalam satu meja, demi membangun pemahaman yang mendalam dan damai antar umat beragama. Namun, langkah Gus Dur ini tidak diterima begitu saja oleh sebuah orang. Di Indonesia, kritik mulai bermunculan. Sebagian besar datang dari mereka yang merasa bahwa Gus Dur mengabaikan penderitaan rakyat Palestina dengan mengunjungi Israel. Apakah kunjungannya tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap Israel yang pada saat itu dianggap sebagai penjajah? Media-media di Indonesia mulai memberitakan kunjungan ini dengan sorotan tajam. Di tengah situasi politik dan agama yang sensitif, langkah Gus Dur dinilai berbahaya bagi stabilitas hubungan Indonesia dengan dunia Arab, khususnya Palestina. Namun, Gus Dur tidak bergeming. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa kunjungannya tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan politik terhadap Israel, melainkan sebagai bagian dari misinya untuk menciptakan dialog lintas agama yang ia yakini sebagai kunci perdamaian di Timur Tengah. Dialog antar agama adalah fondasi bagi perdamaian dunia. Tanpa dialog, kita hanya akan melihat lebih banyak konflik, lebih banyak perang, dan lebih banyak penderitaan. Saya datang bukan untuk memihak, tetapi untuk membangun jembatan. Meski mendapat kritik keras, Gus Dur tetap pada keyakinannya. Ia melihat bahwa tanpa dialog, perdamaian yang diinginkan oleh rakyat Palestina maupun Israel tidak akan pernah tercapai. Dan bagi Gus Dur, inilah kesempatan untuk mengubah arah sejarah, meskipun harus melawan arus besar yang menentangnya. Kunjungan Gus Dur ke Israel dilakukan atas undangan untuk menghadiri konferensi internasional tentang dialog lintas agama, bukan atas inisiatif pemerintah Indonesia. Gus Dur tetap vokal mendukung hak-hak Palestina dan selalu menegaskan bahwa kunjungannya tidak mengubah sikapnya terhadap kemerdekaan Palestina.
Namun, kritik yang datang tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa. Beberapa tokoh politik dan keagamaan juga turut mengecam tindakan Gus Dur. Mereka berpendapat bahwa langkah ini memperlemah posisi diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Sebagian bahkan merasa bahwa Gus Dur telah keluar dari jalur tradisi yang seharusnya dipertahankan oleh seorang pemimpin Muslim di Indonesia. Tapi, di sisi lain, banyak pula yang mendukungnya. Mereka melihat keberanian Gus Dur sebagai langkah visioner yang mungkin belum bisa diterima oleh semua pihak pada saat itu, tetapi bisa menjadi awal dari perubahan positif. Gus Dur dipandang sebagai sosok yang tidak takut melawan stigma, asalkan langkah itu membawa kebaikan dalam jangka panjang. Bagi Gus Dur, perdamaian tidak bisa dicapai tanpa dialog, dan dialog tidak akan terjadi tanpa keberanian untuk duduk bersama, mendengarkan, dan memahami pihak lain. Israel, dalam pandangan Gus Dur, adalah salah satu kunci untuk membuka pintu perdamaian di Timur Tengah. Ia tidak datang untuk mendukung penjajahan, tetapi untuk membuka jalan bagi terciptanya solusi damai. Gus Dur menekankan bahwa tanpa dialog antar agama, konflik tidak akan pernah selesai. Baginya, kunjungannya ke Israel adalah bagian dari usaha panjang untuk membuka jalan damai. Di tengah segala kritik dan pujian, Gus Dur tetap menjadi sosok yang berani melangkah keluar dari zona nyaman demi memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Momen kunjungannya ke Israel adalah bukti dari keyakinannya bahwa perdamaian tidak mungkin tercapai tanpa dialog lintas agama. Sejarah mungkin akan terus menilai langkah ini dengan berbagai perspektif. Tetapi, satu hal yang pasti, Gus Dur adalah seorang tokoh yang tidak pernah takut menempuh jalan berbeda, bahkan ketika dunia menantangnya. Based on the principle of profit motive, as well as on our inclusion within the free international trade. And based on that we can develop our own new economic orientation, and that is the income of the ordinary citizens should be increased. Bagaimana menurut kalian? Apakah kunjungan Gus Dur ke Israel merupakan langkah yang bijaksana atau justru sebuah kesalahan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.